Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Anak-anak kelas 5 Umar bin Khattab. Semoga kalian sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Kembali berjumpa dengan saya, Pak Ahmad, selaku host dalam acara ini, yaitu acara pembelajaran pendidikan agama Islam, PAI ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kisah Luqman. Karena kemarin kita sudah banyak membahas tentang bab indahnya sholat tarawih dan juga tadarus Al-Quran, maka kali ini kita akan melanjutkan pada pembahasan tentang kisah Luqman. Pemirsa, anak-anak kelas 5 Umar bin Khattab yang berbahagia, kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh seorang ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Beliau Ustadz Syafi'i yang nanti akan menemani kita dalam pembahasan kisah teladan Luqman. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat keluarga. Pak Syafi'i bagaimana? Saya juga baik-baik saja. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah. Mungkin kita langsung saja masuk kepada pembahasan terkait dengan kisah Luqman. Pembahasannya tanya jawab langsung aja ya Ustaz ya, biar lebih enak dan mudah difahami oleh anak-anak kelas 5 Umar bin Khattab. Saya awali dari pertanyaan yang pertama Ustaz. Jadi Luqman itu siapa sih Luqman itu? Baik. Luqman itu adalah hamba Allah yang soleh. Beliau bukan seorang nabi, tetapi beliau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan sebagai seorang ayah yang sangat luar biasa. Luqman itu pernah menjadi guru dari seorang nabi, yaitu Nabi Daud. Tetapi sebelum Nabi Daud diutus menjadi nabi. Jadi Luqman pernah hidup sampai 1000 tahun. Kemudian di tengah hidupnya itu Luqman pernah punya seorang murid yang namanya Daud. Nah, sebelum Nabi Daud menjadi nabi, beliau berguru kepada Luqman. Tahu kan Nabi Daud? Ya, yang memiliki kekuatan luar biasa, bisa meluluhkan besi. Kemudian beliau punya seorang putra yang juga menjadi seorang nabi, yaitu Nabi Sulaiman, memiliki kekuasaan yang luar biasa. Ternyata hasil didikan dari Luqman, orang yang sangat luar biasa itu, akhirnya muncullah seorang Nabi Daud. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Bukan seorang nabi, tetapi beliau pernah punya santri atau murid, dan muridnya ternyata menjadi nabi. Masya Allah, luar biasa. Terus Luqman sendiri itu berasal dari mana Ustaz? Itu sampai hebat sekali diabadikan di dalam Al-Quran seperti itu. Luqman itu, beliau berkebangsaan Habsyi, berasal dari kota Sudan. Dan beliau sebetulnya orangnya kalau secara fisik itu, mohon maaf, pendek. Beliau tukang kayu, ya. Tetapi beliau memiliki kekuatan dan mendapat hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nasihat-nasihatnya kepada anaknya diabadikan di dalam Al-Quran. Terus memang pekerjaannya itu tukang kayu begitu ya Ustaz ya? Atau bagaimana? Awalnya Luqman ini memang seorang tukang kayu, tukang jahit dan juga penggembala domba. Tetapi karena nasihat-nasihatnya yang sangat luar biasa, akhirnya beliau ini sempat diangkat menjadi qadhi atau hakim di daerahnya. Dan beliau termasuk orang yang sangat luar biasa, ya, sabar dan memiliki rasa syukur yang tinggi. Beliau pernah menikah dan memiliki banyak anak, namun kemudian Allah mengujinya dengan cara yang begitu berat,
yaitu anak-anaknya yang masih kecil ternyata oleh Allah dipanggil semuanya. Dan Luqman dengan begitu sabar, beliau tetap bersyukur dan meyakini bahwa apa yang dialaminya adalah semata-mata untuk kebaikan dirinya. Surat yang tentang Luqman itu surat Luqman ya Ustaz ya? Iya betul, itu surat Luqman, satu surat. Jadi semuanya itu namanya surat Luqman. Surat yang ke-31. Salah satu ayatnya di ayat ke-12 dia berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan ditegaskan di sini bahwasanya apa? Pelajaran yang begitu berharga yang dicontohkan oleh Luqman, yaitu bersyukur kepada Allah. Ya, Luqman itu hamba Allah yang sangat bersyukur atas nikmat yang dia dapatkan, walaupun diuji, tetapi beliau tetap bersyukur. Dan ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwasanya jika kita bersyukur secara teratur, maka itu mampu meningkatkan kebahagiaan dalam diri kita. Maka luar biasa, secara ilmiah terbukti bahwa bersyukur itu keuntungannya adalah untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Kita bersyukur nikmatnya untuk kita sendiri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa bersyukur maka akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Kita untung sendiri karena kita yang bersyukur. Dan kalau kita ingkar, maka sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Maka dari itu bersyukur penting. Oh iya, betul sekali Ustadz. Saya pernah baca itu artikelnya. Jadi kalau orang bersyukur secara teratur, itu bisa meningkatkan kebahagiaan kita dalam kehidupan kita. Iya, kalau nggak salah itu ditulis oleh Robert A. Emmons ya di Universitas California dalam sebuah jurnal yang namanya Journal of Positive Psychology. Ya. Ternyata begitu ya, ternyata. Lalu pesan-pesan Ustaz yang diajarkan oleh Luqman terhadap putranya itu apa aja Ustaz? Pesan atau nasihat Luqman terhadap putranya yang pertama dijelaskan dalam surat Luqman ayat ke-13, lanjutan dari ayat yang tadi, yaitu wa idh qala Luqmanu ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran terhadap anaknya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Karena apa? Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah sebuah kezaliman yang besar. Mempersekutukan Allah itu kan musyrik itu ya Ustaz ya. Kalau pelakunya, gimana Ustaz? Ya, memang kadangkala banyak orang yang tertukar-tukar dengan istilah semacam ini. Jadi ada musyrik, ada syirik. Kalau syirik itu nama perbuatannya, sementara musyrik adalah pelakunya, ya, pelaku perbuatannya. Syirik itu mempersekutukan Allah, sementara musyrik adalah orang yang mempersekutukan Allah. Sama Islam ya dengan Muslim. Islam itu agamanya, kemudian Muslim adalah orang atau pelaku yang melakukan ajaran-ajaran agama Islam. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, ya, nasihat Luqman terhadap putranya adalah jangan angkuh dan sombong. Hal itu dijelaskan dalam surat Luqman juga, ayat ke-18. Ya, yang bunyinya wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Artinya apa? Dan janganlah kamu ya memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, hati-hati. Pelajaran berikutnya adalah jangan angkuh dan jangan sombong.
Nah, ciri-cirinya orang yang angkuh dan sombong tahu nggak? Ciri-cirinya itu, yang pertama paling tidak kalau menurut surat ini ya, dia memalingkan muka kalau misalnya bertemu dengan saudaranya. Kemudian yang kedua, dia berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Kalau jalan itu, serasa dia yang paling hebat dan orang lain diremehkan. Berbahaya sekali, ya. Dia yang terlalu membanggakan diri itu termasuk ciri yang ketiganya. Berarti jangan angkuh dan sombong itu maksudnya yang pertama kita nggak boleh memalingkan muka ketika berhadapan dengan saudara kita begitu ya. Kemudian yang kedua berjalan di muka bumi itu nggak boleh angkuh dan kemudian tidak boleh membanggakan diri. Nah betul sekali itu. Nah kemudian yang terakhir ya pesan atau nasihat Luqman kepada putranya adalah itu dijelaskan dalam surat Luqman ayat yang ke-17 kali ini. Apa itu? Yaitu hendaklah berbuat kebajikan. Di sana dijelaskan, ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Itu luar biasa itu. Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan hal-hal yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pesan yang ketiga dan ini yang terakhir yang saya sampaikan. Jadi kita dianjurkan, dinasehati ya oleh Luqman, di mana Luqman kepada anaknya, kemudian itu bisa kita gunakan untuk kita, yaitu supaya apa? Selalu berbuat kebajikan, apapun itu. Sholat jelas, mengaji, kemudian bahkan senyum ya, senyum di hadapan saudara kita termasuk sodako. Jadi seperti itu. Nah, itulah pemirsa, anak-anak kelas 5 Umar bin Khattab. Kita sudah membahas banyak hal terkait dengan kisah teladan Luqman. Siapa Luqman itu tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Syafi'i. Kemudian nasihat-nasihat apa yang diberikan Luqman kepada anak-anaknya itu juga sudah dijelaskan secara gamblang oleh Ustadz Syafi'i. Mari kita akhiri Pak sedikit. Saya mohon maaf apabila dari apa yang saya sampaikan ada kesalahan, baik dari apapun itu ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Segala kebenaran hanyalah milik Allah dan khilafan adalah atas keterbatasan saya sendiri. Terima kasih Ustadz yang sudah memberikan banyak hal terkait dengan tema kita, yaitu kisah teladan tentang Luqman. Dan dengan demikian berakhir pula pembelajaran PAI kita pada kesempatan hari ini. Kalau kalian misalnya masih bingung, silahkan mengulang-ulang video ini sampai paham. Atau kalian juga boleh membaca di buku PAI kelas 5 tentang kisah teladan Luqman. Atau kalau misalnya masih bingung bisa cari di sumber lain, boleh kalian tanya-tanya ke orang tua juga. Itu saja ya. Terima kasih sekali lagi Ustadz. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kalian. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.